Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 606 sampai 610. Selamat bersantai. Bab 606. Di masa lalu, aura dari alam mimpi kuno kebanyakan diserap oleh garis keturunan Zhao Feng, tetapi sekarang Zhao Feng memiliki ide untuk menyerap aura ke matanya. Mata spiritual Lord Zhao Feng berinteraksi langsung dengan jiwanya. Wisupan dari aura mimpi kuno-kuno mulai mengalir ke mata spiritual dewaannya. Weng, riak muncul di permukaan danau karena cepat menyerap aura. Seluruh hati Zhao Feng tiba-tiba bergetar. Jiwanya, yang terhubung dengan mata spiritual Lord, tampaknya juga telah berhasil menyerap sebagian dari aura real dream kuno. Sensasinya seperti tanaman yang haus menyerap air, dan rasanya sangat memuaskan. Bagus. Aura mimpi kuno-kuno tampaknya juga membantu jiwa. Zhao Feng sangat gembira. Garis darah dan tubuhnya telah menyerap banyak aura real dream mimpi kuno dan efeknya melemah, tapi itu berbeda dengan mata dan jiwanya. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng mencoba menyerap aura ke matanya, dan efeknya sangat jelas. 1 jam kemudian, dia sepenuhnya menyerap aura real dream kuno yang tersisa di dalam tubuhnya ke matanya. Memeriksa dengan seastris sama, dia melihat bahwa itu kekuatan di dalam danau mata itu lebih murni, dan Zhao Feng merasa seolah-olah jiwanya telah menjadi lebih kuat dan pondasinya sekarang lebih solid. Aura dari alam mimpi kuno tampaknya membantu jiwa cukup sedikit, dan itu bahkan dapat membantu jiwa mengembun. Zhao Feng membandingkan sebelum dan sesudah. Selama bulan berikutnya, Zhao Feng menempatkan lebih dari setengah dari aura mimpi kuno-kuno ke dalam mata, dan dia menemukan bahwa itu jiwanya menjadi lebih padat dan tebal. Di masa lalu, jiwa Zhao Feng menjadi jauh lebih kuat dengan bantuan roh inti esensi Wood, tapi itu tidak kental. Itu mirip dengan orang gemuk, mungkin ada banyak daging di tulang mereka, tetapi mereka tidak akan bisa mengalahkan pria berotot. Sekarang Zhao Feng menyerap aura dari alam mimpi kuno untuk memperkuat jiwanya, itu menjadi lebih kental. Menyerap aura akan memungkinkan jiwaku melanjutkan penguatan. Perubahan apa yang akan terjadi di masa depan? Petik 2. Zhao Feng merasakan naluri untuk memperkuat jiwanya. Dalam jangka pendek, itu hanya bisa meningkatkan kesadarannya dan memperkuat pondasinya, tetapi naluri memberitahu dia bahwa itu akan membawa manfaat yang tak terbayangkan di masa depan. Namun, semua itu datang belakangan dan tidak penting sekarang. Saat ini, Zhao Feng hanya merasa bahwa itu jiwanya mendapatkan manfaat dari menyerap aura realm dream kuno, jadi dia hanya mencoba menyerap sebanyak yang dia bisa. 2 bulan kemudian, jiwa Zhao Feng telah meningkat pesat. Beberapa bulan pertama memiliki efek terbaik, jiwanya telah melampaui alam inti Small Origin dan sekarang sebanding dengan Great Origin Core Realm. Itu sangat kental. Selanjutnya, Zhao Feng merasa seolah-olah jiwanya memiliki perasaan yang tak terlukiskan padanya. Satu hal yang pasti, jiwanya lebih tebal dan lebih padat dari sebelumnya, dan auranya lebih dekat dengan Origin. Perbedaan terbesar adalah kepekaan Zhao Feng terhadap langit bumi Yuan Qi dan pemahamannya terhadap Lightning Light Destruction Purple jauh lebih baik dari sebelumnya. Waktu berlalu dalam perjalanan. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Perjalanan selama setengah tahun terakhir sangat lancar. 2 wakil kapten, Lulan Zishui dan Li Yunya, masing-masing mengerjakan tugas internal dan eksternal masing-masing. Miao miao. Kucing pencuri kecil itu sesekali melompat ke Dan melemparkan beberapa koin tua ke udara sebelum menunjukkan arah baru. Li Yunya dan Lulan Zishui tidak berani melawan ramalan dari kucing pencuri kecil itu. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng menemukan bahwa setiap kali kucing kecil pencuri itu mengubah arah, rasa bahaya dalam jiwanya akan melemah sedikit. Kucing pencuri kecil itu tampaknya memiliki kemampuan misterius untuk menghindari bahaya dan mencari keberuntungan. Pikir Zhao Feng. 1 jam kemudian, dia membuat pengumuman, berkumpul di ruang diskusi. Di dalam aula diskusi, Zhao Feng, Li Yunya, Lulan Zishui, dan pemimpin divisi skeletal semua muncul. Jenis diskusi ini sangat jarang, dan semua orang memandang ke arah Zhao Feng. Menjadi kapten, setiap keputusannya dapat mempengaruhi nasib-nasib semua orang yang hadir. Aura Zhao Feng telah menjadi tak terduga. Saya bahkan tidak bisa melihatnya sekarang. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal memeriksa tuannya. Jika bisa dikatakan bahwa itu pemimpin divisi skeletal masih mengetahui atribut Zhao Feng setengah tahun lalu, itu tidak bisa sekarang. Hanya aura kasual yang memancar dari Zhao Feng menekan baik Li Yunya dan pemimpin divisi skeletal. Tekanan ini tidak hanya datang dari keadaan keberadaannya, tetapi juga berasal dari jiwanya.
Keadaan dan jiwa kapten muda ini telah melampaui milikku. Li Yunya mengambil nafas dalam-dalam. Seseorang harus tahu bahwa itu kultivasinya hampir berada di puncak Small Origin Core Realm, dan dia melampaui pemimpin divisi skeletal dalam hal kultivasi. Guru, Anda tampaknya telah memenuhi setiap persyaratan untuk mencoba terobosan ke Real Core Originum. Pemimpin divisi skeletal berseru, terobosan ke dunia inti asal. Hati Lulan Zishui bergetar. Kapten muda ini baru berusia 20 tahun dan sudah memenuhi setiap persyaratan untuk melakukan terobosan. Betul, itulah salah satu alasan mengapa saya memanggil Anda semua di sini hari ini. Petik 2. Zhao Feng mengangguk dan tidak setuju. Keadaan eksistensinya mendekati batas kerajaan inti utama, dan kekuatan jiwanya sebanding dengan kerajaan inti asal yang agung juga karena sekarang jauh lebih kental daripada sebelumnya. Dalam hal pemahaman, ia telah memahami 40-50% dari Lightning Angin Destruksi Purple. Kekuatannya telah meningkat secara dramatis dibandingkan dengan kekuatannya kembali di medan perang bintang 2. Pada saat ini, ia telah mencapai batas setengah langkah realem asal inti. Setengah lagi selangkah lebih maju dan dia akan menjadi sovereign sejati. Saya perlu menemukan lingkungan yang aman untuk menerobos ke Real Core Originum. Ada juga masalah lain juga. Petik 2. Zhao Feng cepat langsung ke intinya. Lingkungan di dalam lautan tak terbatas tidak begitu stabil, dan surga bumi Yuan Qi sangat tipis. Itu bukan pilihan terbaik untuk terobosan. Jika sesuatu yang tiba-tiba terjadi ketika dia mencoba melakukan terobosan, itu akan mengerikan. Lingkungan yang khusus dan aman. Hanya ada istana spiritual Void Ocean. Petik 2. Li Yunya membalas. Istana spiritual Void Ocean adalah tempat yang tenang dan stasiun suplai tingkat tinggi. Bahkan Sekte Bintang 2 tidak berani menyinggung istana spiritual Void Ocean. Bagus. Selama setengah tahun terakhir, kekuatan dari hantu-hantu yang terkutuk telah mendekati setengah langkah asal realem, dan kultivasi saya juga menemui hambatan, jadi kita semua membutuhkan sumber daya langka. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal bergoyang. Lulan Zishui mengangguk setuju, istana spiritual Void Ocean adalah titik suplai paling aman, dan para pelaut juga perlu membeli beberapa barang. Blue Sisi Skyship juga membutuhkan beberapa material untuk memperkuat dan memperbaikinya. Petik 2. Saran itu disetujui oleh semua orang dan mereka semua bersemangat. Setelah semua, itu sangat membosankan untuk melakukan apa-apa selain bepergian di kapal. Kapten, apa masalah penting lainnya? Li Yunya bertanya ingin tahu. Melanggar ke Real Core Originum hanya salah satu alasannya untuk pergi ke Void Ocean Spiritual Palace. Ini tentang arai teleportasi zona spiritual. Zhao Feng berbicara dengan nada serius. Arai teleportasi zona spiritual. Li Yunya mengerti setelah memikirkannya. Perjalanan ke Tanah Suci Bela Diri Sejati sangatlah panjang. Kami akan membutuhkan 5 atau 6 tahun untuk mencapai Tanah Suci Bela Diri Sejati dengan kecepatan kami saat ini. Ini terlalu lama. Petik 2. Zhao Feng melanjutkan. 5 atau 6 tahun. Itu tidak terlalu lama. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal tidak terganggu. Tapi Zhao Feng baru berusia 22 tahun. Itu sudah lama baginya. Di sisi lain, pemimpin divisi skeletal telah hidup selama beberapa ratus tahun. Ada arai teleportasi di setiap Void Ocean Spiritual Palace yang dapat mengirim orang dari satu Void Ocean Spiritual Palace ke istana lainnya. Itu juga dapat mengirim orang ke Tanah Suci Bela Diri Sejati, tetapi sangat sulit bagi mereka yang bukan anggota Lens Suci untuk menggunakannya. Petik 2. Li Yunya tahu sedikit tentang ini, dan Zhao Feng tahu kesulitannya. Di zona Kepulauan Seribu mengalir, dia meminta 2 jenius dari Tanah Suci meminta bantuan, tetapi Jiang Fan dan Chen Yilin tidak bersedia membantunya. Li Yunya, kamu berasal dari Sekte Bintang 2,5 bintang. Apakah tidak ada jalan sama sekali? Petik 2. Zhao Feng tidak percaya tidak ada kemungkinan sama sekali. Ada pasti 1 ton orang yang ingin pergi ke Tanah Suci Bela Diri Sejati. Di zona 5 Mountain Islands, jika seorang ahli Void Dewa Realem bertanya, Void Ocean Spiritual Palace Lord mungkin setuju. Li Yunya menjawab, Zhao Feng sangat gembira. Berasal dari Sekte Bintang 2,5 bintang, Li Yunya memang memiliki banyak pengetahuan. Tapi kami memasuki zona pulau baru. Apakah ada cara lain? Petik 2. Mata Zhao Feng mendarat di Li Yunya dengan harapan. Perjalanan waktu mereka akan sangat berkurang jika mereka bisa menggunakan arai teleportasi zona spiritual. Pada saat yang sama, itu juga akan mengurangi ancaman dari Pursuit of Kematian. Kapten, serahkan ini padaku. Saya akan memikirkan sesuatu ketika kita tiba di istana spiritual Void Ocean berikutnya. Petik 2.
Mata Liyunya berbinar-binar. Dia setuju untuk itu. Zhao Feng mengangguk. Liyunya adalah orang yang cakap. Mungkin dia benar-benar bisa menemukan titik terobosan. Setengah bulan kemudian, Blue Sea Skyship memasuki pusat zona pulau yang baru, Eternally Sealed Islands Zone. Kapten, kita hampir berada di istana spiritual Void Ocean terdekat. Lulan Zishui berkata. Beberapa jam kemudian, bola cahaya biru muncul di depan mata, membersihkan kabut samudera tanpa batas. Permukaan beberapa aula dan istana bisa dilihat di dalam bola cahaya biru. Suara mendesing. Kapal dengan cepat melewati penghalang dan tiba di depan istana spiritual Void Ocean. The Void Ocean Spiritual Palace adalah sebuah institusi yang tersebar di mana-mana. Setiap zona pulau punya satu, dan mereka terutama sama. Zhao Feng menyingkirkan kapal, dan para kru menahan Void Ocean Tokens mereka saat mereka memasuki Void Ocean Spiritual Palace. Void Ocean Token bisa digunakan di istana spiritual Void Ocean. Mereka pertama kali pergi mencari hotel setelah mereka masuk. Liyunya, pemimpin divisi skeletal, Lulan Zishui, dan sisanya dari para pelaut kemudian pergi sendiri. Di antara mereka, Liyunya bertanggung jawab untuk mencari tahu tentang area teleportasi zona spiritual. Pemimpin divisi skeletal menemukan hal-hal untuk Ghost Course Array dan beberapa sumber daya untuk kemacetannya sendiri. Lulan Zishui bertanggung jawab untuk menemukan bahan yang diperlukan untuk kapal, dan Kapten Zhao Feng membuat persiapan terakhir untuk melakukan terobosan. Setelah tiba di istana spiritual Void Ocean, Zhao Feng pertama kali mengatur sumber dayanya, yang termasuk barang-barang yang berhubungan dengan angin dan petir, batu kristal primal, dan sumber daya langka lainnya. Dia kemudian mulai membolak-balik beberapa buku. Selama seseorang memiliki cukup batu kristal primal, seseorang dapat membeli berita, informasi, dan pengetahuan. Dalam kenyataannya, Zhao Feng sangat percaya diri dalam menerobos ke Real Core Originum. Setelah berulang-ulang menyerap aura dari alam mimpi kuno dan menggunakan esensi darah jantung, status keberadaannya telah meningkat dengan pesat, mendekati batas kerajaan inti asal yang besar. Keadaan eksistensi Real Origin Core Realm yang sebenarnya tidak sekuat Zhao Feng. Selanjutnya, dia sudah mulai berinteraksi dengan dan memahami maksud dari Origin Core Realm lain sejak lama. Lu Tianyi, pemimpin divisi skeletal, Patriarch of the Iron Blood Religion, kerajaan besar Real Origin yang telah dia temui, dan bahkan niat dari setengah melangkah Void Dewa Realm. Zhao Feng sudah memenuhi persyaratan ini ketika dia berada di True Lord Rank. Niat dan pemahamannya bahkan melampaui alam inti asal kecil yang normal, yang karena seberapa kuat jiwanya, serta kemampuan belajar dari mata spiritual Lord. Menurut buku-buku itu, peluang untuk menembus Real Core Originum sangat rendah. Banyak Core Origins setengah langkah perlu beberapa kali mencoba, dan bahkan kemudian, mereka mungkin tidak berhasil. Petik 2. Zhao Feng menemukan bahwa itu kesulitannya sedikit lebih keras daripada apa yang dia bayangkan. Menerobos ke inti realem asal dapat dijelaskan dengan 4 kata. Formasi Yuan Qi Core. Seperti namanya, itu adalah untuk memadatkan Yuan Qi seseorang dan esensi menjadi Yuan Core, yang juga bisa disebut Core Center. Pusat inti Yuan dibagi menjadi 2 tingkatan, satu adalah Yuan inti yang normal dari alam inti asal kecil, dan yang lainnya adalah inti kristal dari alam inti asal besar. Realem Spirit Realem ke alam inti asal kecil dan asal kecil inti Realem ke Great Origin Core Realem adalah 2 perubahan mendasar dalam kekuasaan. Tidak heran perbedaan antara Real Core Small Origin dan Great Origin Core Realem begitu besar. Petik 2. Zhao Feng mengerti lebih banyak tentang asal inti Realem. Saat ini, yang harus dia lakukan adalah formasi Yuan Qi Core. Dia sebenarnya sudah menyelesaikan setengah dari proses ini. Di dalam dantiannya, ada Yuan-Yuan setengah langkah yang sangat murni. Zhao Feng dengan sengaja memperlambat kecepatan konversinya ketika ia menerobos ke setengah langkah Origin Core Realm dan menggabungkan niat Purple Destruction ke dalamnya. Dalam hal kekuatan dan pemahaman, Zhao Feng setengah langkah, True Yuan bahkan lebih mendalam daripada beberapa penguasa sejati. Oleh karena itu, True Yuan setengah langkah Zhao Feng berkualitas sangat tinggi, dan itu berisi hukum angin dan petir. The Ancient Dream Realm Aura juga memainkan peran dalam hal ini, dan Purple Destruction Wind Lightning lebih dekat dengan Origin. Aura kehancurannya melampaui Wind Lightning Emperor ketika dia berada di level ini. Kenyataannya, True Yuan setengah langkah Zhao Feng sudah lebih kuat daripada Yuan sejati dari beberapa alam inti Small Origin. Tentu saja, kekuatan adalah kekuatan, tetapi itu tidak berarti bahwa itu keduanya harus pada tingkat yang sama. Setengah hari kemudian, ayo mulai. Zhao Feng telah membaca semua teori dan sekarang secara resmi akan mencoba melakukan terobosan. Di dalam dantiannya,
sumber kekuatan sepenuhnya ungu dan lengket. Itu adalah setengah langkah True Yuan. Zhao Feng duduk dan mengedarkan energi ke seluruh tubuhnya saat dia meremas semua potensinya. Lonjakan cairan ungu mulai berkumpul di dantiannya. Zhao Feng takut dengan tindakannya. Dia tidak menyadari bahwa itu tubuhnya memiliki begitu banyak potensi, yang karena status keberadaannya telah diperkuat begitu kuat dari mimpi kuno Realm Aura. Cairan berwarna ungu setebal bubur, dan mulai mengompres setelah menyerap esensi dari seluruh tubuh. Formasi Yuan Qi Core, ini adalah proses yang lambat dan sulit yang membutuhkan satu perhatian penuh. Hari demi hari berlalu, 10 hari kemudian, sumber berwarna ungu di dalam dantiannya memiliki tanda-tanda mengering. Sangat cepat, Zhao cepat. Petik 2. Zhao Feng terkejut. Menurut buku, proses ini biasanya memakan waktu 2 bulan, dan jika tidak bisa mengembun menjadi pusat inti, kekuatan akan melukai tubuh. Setelah semua, itu adalah lompatan besar dari sumber roh sejati ke pusat inti. Kesalahan kecil apapun bisa berarti kegagalan. Pada saat ini, Zhao Feng 4 atau 5 kali lebih cepat dari biasanya. Sepertinya sudah pasti aku bisa menerobos. Sekarang saya hanya perlu melihat seberapa kuat yayasan saya setelah menembus. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar-binar. Di masa lalu, ketika dia menerobos ke peringkat Tuan Sejati, pondasinya sudah sangat kuat, jadi dia melompat langsung ke True Lord Rank tahap awal, melewati tahap awal. Itu sama sekarang, pondasi Zhao Feng telah dengan mudah melampaui tahap awal dari alam inti Small Origin. 4 atau 5 hari kemudian, pusat sumber spiritual Zhao Feng hampir sepenuhnya kering dan terkonsolidasi. Namun, bagian yang dikeringkan hanya mengambil 1/10 dari total area. Pada saat ini, sumber kekuatan Zhao Feng telah disempurnakan hingga batas. Pusat sumber roh sejati telah dikeringkan secara teknis. Jika terus berlanjut pada tingkat ini, semuanya akan kering dalam waktu 10 hari. Petik 2. Zhao Feng merasa bahwa itu berjalan terlalu lancar. Lebih mengejutkan lagi, ada sejumlah kecil True Yuan yang berasal dari area kering. Ini adalah True Yuan yang sesungguhnya, lengkap dan bukan True Yuan setengah langkah. Tidak hanya memiliki pusat sumber roh sejati kering, gumpalan Yuan benar murni mulai bocor keluar. Gumpalan Yuan sejati ini berwarna ungu keunguan, dan mereka memiliki ukiran misterius pada mereka yang berisi pemahaman Zhao Feng tentang angin dan petir. Selanjutnya, ukiran-ukiran ini memancarkan luapan kehancuran yang kuat. Saya sudah mulai membentuk True Yuan. Itu biasanya terjadi saat seseorang akan melakukan terobosan. Petik 2. Zhao Feng sedikit tercengang. Semuanya berjalan terlalu cepat. Ini sangat melampaui apa yang telah dia baca di buku-buku. Kecepatan ini terlalu cepat. Zhao Feng merasa sedikit gelisah. Betul, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dalam pikiran Zhao Feng. Aku bisa memperlambat kecepatan setengah langkah True Yuan-ku yang terkompresi dan bergabung dalam beberapa aura dari alam mimpi kuno. Memperlambat kecepatan kompresi Yuan Qi berarti mengurangi kekuatan terobosannya. Penggemar normal tidak akan berani melakukan ini karena seluruh proses biasanya dilakukan dalam satu percobaan. Kesalahan sekecil apapun bisa berarti bahwa itu sumber pengeringan akan terpengaruh. Namun, Zhao Feng tidak perlu khawatir tentang masalah itu. Dia bahkan tidak perlu fokus untuk memadatkan Yuan setengah langkahnya. Pada titik ini, Zhao Feng tidak dapat menghentikan momentumnya, dan mustahil baginya untuk tidak menerobos bahkan jika dia ingin. Jika kultivator normal yang gagal menerobos harus tahu tentang ini, mereka mungkin akan memuntahkan darah. Kesadaran Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno. Karena fakta bahwa itu ia berada di tengah-tengah menerobos, Zhao Feng hanya ingin tinggal di sini selama beberapa napas dan menyerap sedikit. Namun, saat dia memasuki alam mimpi kuno, sebuah tekanan yang luar biasa menghancurkannya. Setengah langkah Zhao Feng True Yuan yang mengubah dan mengering tiba-tiba berhenti. Perubahan mendadak ini membuat Zhao loncatan hati Feng, tapi untungnya, tingkat konversi hanya berkurang banyak, tidak mulai melikuidasi. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa itu sumber roh sejati yang sudah kering membentuk hubungan dengan alam mimpi kuno. Ketika menembus Real Core Realm, seseorang membutuhkan kekuatan dan niat yang cukup dari dunia luar. Oleh karena itu, niat yang kuat merupakan persyaratan vital. Aku hampir lupa bahwa itu alam mimpi kuno dan kenyataan adalah dimensi yang terpisah. Zhao Feng tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia menerobos ke sini. Zhao Feng tiba-tiba merasakan surga bumi aura dari alam mimpi kuno melonjak ke inti tubuhnya. Ledakan, hati Zhao Feng bergetar, meskipun langit Earth aura sangat tipis, dan tingkat penyerapannya bahkan tidak 1/1000 dunia luar, tekanan besar masih menimpanya.
Rasanya seolah-olah dia disambar petir. Kita harus tahu bahwa itu surga bumi aura tidak hanya normal, hanya alam realem dream yang normal. Itu sangat mungkin menjadi surga bumi Yuan Qi dari dimensi ini. 1 nafas, 2 nafas, 3 napas. Keberadaan Zhao Feng tidak dapat menahan tekanan dan sensasi seperti itu. 3 napas kemudian, wah, Zhao Feng mengeluarkan seteguk darah saat kesadarannya kembali ke kenyataan. Cedera yang diterimanya sangat ringan, itu terutama hanya menggetarkan indera dan darahnya. Tidak baik, Zhao Feng secara naluriah memeriksa sumber kekuatannya dan menemukan bahwa itu area kering telah dihancurkan oleh surga bumi aura dari alam mimpi kuno. Denyut jantungnya mulai mempercepat, dan alisnya berkerut. Sekarang pusat itu telah hancur, jumlah setengah langkah triliun yang dimilikinya berkurang 10%. Seluruh dantiannya mengacak-acak, seolah-olah itu telah diserang. Zhao Feng memiliki dorongan untuk menangis. Itu seperti didorong kembali ke saat ia telah menembus ke setengah core realem setengah langkah. Jumlah kekuatan di dalam tubuhnya tiba-tiba menurun 10%. Ini adalah sumber kekuatan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak memasuki alam mimpi kuno saat dia menerobos. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menenangkan diri sebelum memeriksa dantiannya lagi. Tunggu, ekspresi Zhao Feng berubah secara drastis saat dia mengamatinya dengan cermat. Meskipun jumlah kekuatan dalam tubuhnya telah menurun 10%, kualitasnya telah meningkat ke tingkat yang baru. Energi dan esensi yang terkandung dalam setengah langkah yang tersisa triliun hampir sama dengan Yuan sejati yang normal. Weng, secarik ungu muncul di telapak Zhao Feng. Itu bukan ungu pudar normal, melainkan ungu murni. Gumpalan ungu itu sangat dalam, dan ukiran di atasnya memancarkan aura kuno dan merusak. Bagaimana ini mungkin? Zhao Feng bingung. Gumpalan sederhana dari Purple Destruction Wind Lightning yang dia bentuk ini sebanding dengan Purple Destruction Wind Lightning pada pemahaman 80-90%. Kita harus tahu bahwa itu dia baru memahami 40-50% dari itu sejauh ini. Selanjutnya, Blue Destruction Light Lightning mengandung langit earth aura dari alam mimpi kuno, yang akan memiliki karakteristik yang tidak diketahui. Meskipun sumber daya yang kering telah hancur dan jumlah kekuatan yang dia dapat pegang berkurang menjadi 90%, setengah langkah Yuan sejati di tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Blue Light Destruction angin Zhao Feng telah mencapai 80-90% penguasaan, dan aura kehancuran yang terkandung dalam beberapa kali lebih kuat. Meskipun itu masih setengah langkah triliun, auranya tidak jauh berbeda dari triliun. Zhao Feng merasakan gumpalan Purple Destruction dari telapak tangannya, dan perbedaannya tidak terbatas hanya pada itu. Ini juga menyangkut perubahan dalam asal-usul kekuasaannya. Menerobos ke inti-inti realem di alam mimpi kuno berarti aku mungkin menyerap sebagian kekuatan angin dan petir dari tempat itu. Mata Zhao Feng berbinar-binar. Dia punya perasaan aneh, meskipun Purple Destruction Wind Lightning berasal dari warisan Wind Lightning Emperor, sumber Wind dan Lightning-nya telah mengalami perubahan yang tidak diketahui. Bahkan Kaisar Angin Petir mungkin tidak akan tahu apa jenis jalan Zhao Feng akan berjalan di jalan Wind Lightning. Mungkin inilah yang dimaksud dengan naik lebih tinggi setelah jatuh. Zhao Feng menemukan bahwa itu, meskipun jumlahnya turun 10%, semua hal lain telah berubah secara drastis. Ayo mulai lagi. Zhao Feng duduk dan mengedarkan energinya. Kecelakaan itu sebelumnya membuat proses awalnya mulus gagal, tapi Zhao Feng tidak merasa kalah sama sekali. Sebagai gantinya, dia hanya memulai proses menerobos lagi. Sumber berwarna ungu di dalam dantiannya dan aura mengerikannya mulai berkumpul. Itu hanya bisa mengumpulkan, Zhao Feng tidak memiliki kemampuan untuk mengompresnya. Setelah perubahan, kualitas triliun setengah langkah telah menjadi sangat tinggi, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada Yuan sejati dari Real Core Originem yang normal. Setengah hari kemudian, sumber ungu mulai mengering. Sangat cepat, Zhao Feng melompat ketakutan. Setelah perubahan, kualitas sumber menjadi terlalu kuat. Ini melampaui harapan pewaris Wind Lightning Emperor yang asli. Zhao Feng curiga bahwa itu sumber kekuatannya telah mencapai level Yuan sejati. Jika dia membiarkannya dingin sebentar, itu akan langsung kering. Setengah hari kemudian, sumber Zhao Feng mulai memadatkan pusat inti seukuran kacang. Pusat inti adalah ungu yang gelap dan berkilauan. Saya sudah berhasil membentuk pusat inti. Zhao Feng sedikit tercengang. Seluruh proses pembentukan pusat inti diselesaikan dalam satu langkah. Ledakan. Begitu core center terbentuk, energi dan esensi Zhao Feng mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, awan ungu mulai berkumpul dan terbentuk di atas kamar Zhao Feng,
dan cahaya yang menakutkan menyelimuti segala sesuatu dalam jarak 1 mil. Aura angin dan petir membentuk tekanan yang menakutkan, dan semua orang di hotel gemetar dengan gelisah. Angin dan kilat yang kuat. Ada juga aura kehancuran. Sepertinya seseorang menerobos ke inti asal realem. Desah, seruan, dan kekaguman datang dari hotel. Jari-jari niat sovereign ini tidak besar. Sebenarnya lebih kecil dari kebanyakan. Tetapi tekanannya hampir sebanding dengan real core inti besar. Aura sovereign ini tidak biasa. Ada penguasa lain di hotel, dan mereka juga memiliki pengalaman menerobos. Tetapi aura dari pusat inti ini membuat mereka bahkan merasa tidak nyaman. Di dalam ruangan, Origin Core Realm, apakah saya berhasil menembus? Tapi, Core Center E-Condensate jauh lebih kecil dari Sovereigns normal. Petik 2. Zhao Feng bergumam, memang, pusat inti yang dikondensasinya lebih kecil sekitar setengahnya dibandingkan dengan pusat inti normal dalam buku-buku. Ini berarti bahwa itu kultivasi Zhao Feng hanya pada tahap awal dari real core kecil, tetapi dari aura dan kekuatan yang dia bisa rasakan, itu seharusnya lebih kuat daripada tahap menengah Small Origin Core Realms. Selain itu, sumber daya Zhao Feng telah bergabung dengan maksud dan pemahaman dari Light Destruction Light Lightning, yang telah mencapai penguasaan 80–90%. Oleh karena itu, aura dari Zhao Feng kabur. Itu tampaknya menjadi tahap awal Small Origin Core Realm dan Medium Core Small Origin tahap kecil pada saat yang sama. Aku akan bisa menerobos ke tahap kecil Real Core tingkat menengah selama core centerku menjadi lebih besar. Akhir-akhir Small Origin Core Realm juga tidak jauh dariku. Zhao Feng menghela nafas panjang dan perlahan-lahan menyembunyikan auranya. Setelah naik lebih tinggi setelah kejatuhan, sumber kekuatannya menjadi sangat murni. Meskipun Zhao Feng telah menerobos dengan cepat, tidak ada truyuannya yang dilepaskan. Ini berarti bahwa itu, ketika dia menyembunyikan auranya yang sebenarnya, sepertinya dia hanya berada di tahap awal Small Origin Core Realm. Selamat telah menerobos ke inti-inti asal, Tuan. Selamat atas terobosan, Kapten. Pemimpin divisi skeletal, Liu-nya, Lulan Zishui, dan teman-temannya sudah tiba dan sedang menunggu di luar ruangan. Penguasa sudah menjadi tokoh utama di beberapa pulau normal, dan mereka dianggap ahli di lautan tanpa batas yang akan dipenuhi dengan rasa hormat. Zhao Feng tersenyum samar dan berjalan keluar ruangan. Banyak sense spiritual yang dipindai, dan ekspresi para pemilik semuanya berubah. Sudah jelas bahwa itu tidak satupun dari mereka yang mengharapkan Sovereign baru menjadi sangat muda. Pemimpin divisi skeletal, Liu-nya, dan Lulan Zishui semuanya memiliki ekspresi kompleks dan emosi yang berbeda. Di antara mereka, emosi pemimpin divisi skeletal berat, dan itu merasa tak berdaya. Kultivasi Zhao Feng sedang mengejar ketertinggalannya sendiri. Bahkan ketika Zhao Feng berada di Core Realm setengah langkah, dia sudah lebih kuat dari itu. Sekarang tidak bisa melihat melalui Zhao Feng sama sekali. Liu-nya dan Lulan Zishui tercengang melihat potensi dan bakat Zhao Feng. Keduanya di antara yang terbaik dalam hal bakat. Lulan Zishui adalah keajaiban terbesar di 8 Desolate Mountains, dan dia memiliki status yang mirip dengan Yu Tianhao di benua bunga Azure. Liu-nya adalah jenius sekali dalam 1000 tahun dari Sekte Bintang 2 dan setengah, Istana 6 Cincin. Untuk dapat menerobos ke alam inti asal pada usia muda seperti itu. Mungkin hanya mereka yang berasal dari lens suci spiritual dapat dibandingkan dengannya. Liu-nya merasa bahwa itu dia tidak sebaik Zhao Feng. Zhao Feng melihat sekeliling dan mengawasi emosi semua orang. Dia telah merasakan terlalu banyak tatapan serupa di jalan kultivasi, tapi seorang Sovereign adalah ahli tertinggi di benua bunga Azure, bahkan Zhao Feng merasa bangga. Namun, ketika dia memikirkan tentang Pursuit of Kematian, kebanggaan Zhao Feng langsung menghilang. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng mendengar beberapa laporan dari semua orang di ruangan itu. Bendera Arai untuk Ghost Curse Arai telah selesai setengah tahun yang lalu, dan kekuatan dari hantu-hantu yang dikutuk mendekati setengah langkah Origin Core Realm. Sejumlah kecil bahkan telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm sudah. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal berbicara lebih dulu. Setelah menghabiskan sejumlah besar sumber daya, kekuatan Ghost Curse Arai telah ditingkatkan ke tingkat yang benar-benar baru. Zhao Feng mengangguk. Ketika 100 hantu mayat semua mencapai setengah langkah asal realem dan melahap darah dan esensi dari 100 Sovereigns, akan ada terobosan baru. Selanjutnya, Zhao Feng memiliki anot pikirannya, yang menggabungkan aura realem dream kuno ke dalam mayat hantu terkutuk, tapi itu hanya pikiran untuk saat ini. Belum ada tindakan yang dilakukan. Kapten, kapal sudah diperbaiki dan diperkuat. Para pelaut semuanya berkultivasi di dalam Void Ocean Spiritual Palace.
Lulan Zishui berkata, pemimpin divisi skeletal dan Lulan Zishui keduanya menyelesaikan laporan mereka. Tatapan semua orang akhirnya mendarat di Liyunya, dan bahkan Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi penuh harap. Tugas semua orang telah lancar, dan Liyunya punya tugas penting. Berita dari arai teleportasi zona spiritual ditempatkan pada prioritas yang sama dengan menerobos ke inti asal realem. Kapten, istana spiritual Void Ocean ini berada di wilayah zona Pulau Eternalis Sealet dan, menurut berita yang saya dapat dari 10.000 berita bangunan, istana spiritual Void Ocean ini juga memiliki arai spiritual zone teleportation yang terhubung ke beberapa lusin Void Ocean spiritual palaces di zona pulau di sekitarnya. Petik 2. Liyunya tersenyum dan berkata, The 10,000 News Building adalah tempat di Void Ocean Spiritual Palace tempat berita dijual. Selama seseorang memiliki cukup batu kristal primal, tidak ada banyak berita 10.000 bangunan berita tidak bisa memberitahumu. Seperti yang diharapkan, ada arai teleportasi zona spiritual di Void Ocean Spiritual Palace. Zhao Feng terus menatap Liyunya. A spiritual zone teleportation array biasanya bisa menjangkau jarak setidaknya satu zona pulau. Bahkan beberapa sekte bintang 2 tidak memiliki kemampuan itu. Arai teleportasi zona spiritual yang sangat besar bahkan bisa teleportasi antara Holy Secret Lands. Ini sama dengan istana spiritual Void Laut lainnya. Istana spiritual Void Ocean di zona kepulauan segel dikendalikan oleh Void Ocean Spiritual Palace Lord, dan salah satu biasanya membutuhkan persetujuan dari Void Ocean Spiritual Palace Lord untuk menggunakannya. Petik 2. Liyunya berhenti. Eternal Sealet Void Ocean Spiritual Palace Lord. Void Ocean Spiritual Palaces tersebar di samudera tanpa batas, dan hampir setiap zona pulau memiliki satu. Penguasa istana spiritual Void Samudera di zona kepulauan yang disegel secara eternal adalah dewa istana yang dipertaruhkan keabadian. Apakah ada cara untuk membuat istana Lord yang dipertaruhkan eternal membiarkan kita menggunakannya? Zhao Feng bertanya, dia tahu bahwa itu arai teleportasi zona spiritual biasanya disediakan hanya untuk mereka dari lens suci spiritual, dan mereka tidak terbuka untuk umum. Itu benar, satu-satunya cara adalah dengan membuat istana-istana Eternalis Sealet membiarkan kami menggunakannya. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk membiarkan kami melakukannya. Liyunya berkata, selama beberapa hari terakhir, Liyunya telah bertanya-tanya tentang kelihayan dan sikap dari istana Lord. Kultivasi dari istana kerajaan yang disegel eternalnya telah mencapai setengah langkah Void Dewa Realem, dan menjadi Lord Istana, dia sangat kaya. Dia sangat kaya hingga kekayaannya bahkan melampaui beberapa Realem Void Dewa. Karena itu, hampir tidak mungkin untuk bergerak, dia melalui harta atau senjata. Kekuatan tempurnya hampir di Realem Void Dewa, dan tidak banyak orang yang bisa mengancamnya. Petik 2. Liyunya berbicara dengan nada serius. Mendengar itu, alis Zhao Feng berkerut. Kekuatan, status, dan kekayaan Eternalis Sealet Lord semuanya telah mencapai maksimum. Sepertinya tidak ada yang bisa memindahkannya. Untungnya, saya menemukan titik terobosan. The Eternalis Sealet Palace Lord memiliki beberapa hobi. Liyunya lalu tersenyum. Titik terobosan. Zhao Feng langsung tertarik. Liyunya memang mampu. Tapi aku ingin berdebat dengan Kapten dulu. Kata-kata Liyunya mengambil twist. Spar dengan saya. Zhao Feng berhenti sejenak, dan bahkan Lulan Zishui dan teman-temannya terkejut. Aku harus memahami kekuatan Kapten untuk membuat terobosan dengan Eternalis Sealet Palace Lord. Tentu saja, aku harus mengakui bahwa itu aku juga secara pribadi tertarik pada seberapa kuat Kapten setelah menerobos ke Real Core Originem. Apakah Liyunya menantang Kapten, pemimpin divisi skeletal, Lulan Zishui, dan teman-temannya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan minat. Meskipun Zhao Feng adalah Kapten Blue CC Skyship, dia tidak pernah benar-benar berdebat dengan salah satu pelaut. Menambah fakta bahwa itu Zhao Feng baru saja menerobos dan mengeluarkan aura mengejutkan yang hampir sebanding dengan Great Origin Core Realm, semua orang sangat penasaran. Yakin, Zhao Feng mengangguk. Tidak hanya tantangan Liyunya yang berkepentingan dengan penguasa istana yang disegel eternally dan arai teleportasi zona spiritual, Zhao Feng ingin menguji kekuatan barunya. Kelompok ini pindah ke lapangan seni bela diri beberapa saat kemudian. Hotel-hotel di Void Ocean Spiritual Palace berbeda dari yang ada di dunia fana. Hotel-hotel di sini didirikan oleh para pejabat, dan semua orang yang tinggal di dalamnya adalah seorang ahli dari dunia luar. Ruang di salah satu hotel sebanding dengan seluruh kastil, dan medan seni bela diri di dalam hotel juga tidak normal. Sebagai contoh, lapangan di sini beberapa ratus meter lebarnya, dan memiliki susunan pelindung di sekitarnya.
Menyembunyikan perkelahian, Li Yunya mengatakan kepada seorang pekerja di dekatnya. Sua, pekerja itu tersenyum samar dan melambaikan bendera larik. Bidang seni bela diri langsung ditutupi oleh layar hitam, yang berarti bahwa itu orang-orang di luar tidak akan dapat menonton kecuali mereka telah mencapai realm Void Dewa. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang tujuan Li Yunya dan bagaimana hal itu terkait dengan istana kerajaan yang disegel eternally. Di dalam lapangan, Zhao Feng dan Li Yunya berdiri saling berhadapan. Hanya ada pemimpin divisi skeletal dan Lulan Zhishui mengawasi. Kapten sudah sangat kuat sebelum dia menerobos. Mata garis keturunannya bahkan membunuh Tuan Besar Inti Realm Lord. Lulan Zhishui berpikir, dalam perspektif mereka, Li Yunya jelas bukan pertandingan Zhao Feng. Kapten, tolong jangan gunakan garis mata Anda ketika Anda bertarung kali ini. Li Yunya bertanya, jangan gunakan garis matanya. Semua orang berhenti sebentar, Li Yunya ini cukup cerdik. Lulan Zhishui berkata, tetapi ketika Li Yunya mengatakan itu, wajahnya tidak menjadi merah juga tidak mempercepat detak jantungnya. Dia tahu bahwa itu jika Zhao Feng menggunakan garis mata-matanya, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Hehe. Aku tidak akan menggunakan garis mata-mataku, tapi aku punya saran. Zhao Feng tersenyum. Li Yunya berhenti. Apakah kapten akan membatasi dia juga? Tepat pada saat ini, hanya satu saja tidak cukup. Kenapa kalian berdua tidak bertarung denganku? Tatapan Zhao Feng mendarat di pemimpin divisi skeletal. Dua sekaligus, Li Yunya dan pemimpin divisi skeletal mengungkapkan ekspresi tertegun. Melawan dua sekaligus tanpa menggunakan kekuatan mata darahnya. Mata Lulan Zhishui melebar. Sebelum mereka memasuki lautan tanpa batas, Zhao Feng sangat bergantung pada pemimpin divisi skeletal. Tanpa menggunakan garis matanya, Zhao Feng tidak sekuat itu. ZZ, Master, kamu ingin melawan kami berdua pada saat yang sama. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu percaya diri? Pemimpin divisi skeletal berjalan dengan percaya diri. Dua tahap awal realem asma inti realem langsung tersebar di lapangan. Selain itu, pemimpin divisi skeletal dan Li Yunya sama-sama lebih kuat dari tahap normal Small Core Realms. Scale itu teknik penguat tulang Ether Division Leader sangat kuat bahkan sebelum bergabung dengan 9 tulang Yin yang mematikan. Itu hampir tak tertandingi melawan orang-orang di bawah kerajaan inti asal besar. Di sisi lain, kultivasi Li Yunya mendekati puncak Small Origin Core Realm. Menjadi jenius sekali dalam 1000 tahun Istana 6 Cincin, kekuatan tempurnya juga sangat luar biasa. Mulai. Zhao Feng tetap tenang ketika menghadapi keduanya. Pedang bintang surgawi. Li Yunya mengangkat tangannya, dan pedang Earthgrade dengan ukiran kuno di atasnya muncul di tangannya. Teknik membantai surga bintang 7. Pedang bintang surgawi Li Yunya bergetar, dan sinar cemerlang cahaya pedang mengarah ke Zhao Feng seperti meteorit. Teknik pedang yang luar biasa. Dia memanggil kekuatan bintang dan menggabungkannya dengan pedang Dao. Pemimpin divisi skeletal berseru, dia memang layak menjadi jenius sekali dalam 1000 tahun dari Six Ring Palace. Dinding tulang mematikan, pemimpin divisi skeletal mendorong tangannya ke depan, dan ratusan demi ribuan tulang memancarkan api mematikan mulai membangun dinding di sekitar Zhao Feng. Ledakan, 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 lingkungan Zhao Feng sepenuhnya tertutup oleh lapisan dinding tulang yang menyala, yang mulai mendekat dan membatasi mobilitas Zhao Feng. Teknik membantai surga bintang 7. Pada saat yang sama, Li Yunya melambaikan pedangnya dan lampu pedang terbelah saat mereka hancur ke arah Zhao Feng. Kerja tim dari dua penguasa itu sempurna. Li Yunya bertanggung jawab untuk menyerang sementara pemimpin divisi skeletal menggunakan teknik buatan sendiri untuk membatasi Zhao Feng dan membentuk perisai pertahanan pada saat yang sama. Bahkan mereka yang berada di Grid Origin Core Realm akan digerakkan oleh combo seperti itu. Huff, senyum muncul di mulut Zhao Feng. Dia bisa dengan mudah menghindari serangan dengan kecepatannya. Weng, lapisan petir ungu memancarkan aura kuno kehancuran muncul di telapak Zhao Feng. Cincin angin petir ungu. Zhao Feng melambaikan telapak tangannya, dan Blue Destruction Light Lightning di telapak tangannya menyapu semuanya di jalannya. Retak, retak, retak. Dinding tulang menyala di sekelilingnya langsung hancur ketika bertemu petir, berubah menjadi asap hitam. Petik 2 tanda tanya. My Deadly Bone Wall. Ekspresi pemimpin divisi skeletal berubah secara dramatis. The Deadly Bone Wall adalah teknik rahasia yang diciptakannya selama setengah tahun terakhir, dan itu dibuat untuk membatasi lawan yang lebih kuat dari dirinya. Namun, di depan cincin angin petir ungu, semuanya langsung hancur. Teknik yang telah digunakan setengah tahun untuk membuatnya rusak seperti kertas. Itu benar-benar satu sisi. Weng,
Beberapa balok cincin petir ungu dari tembakan gelombang kejut menuju pemimpin divisi skeletal. Perlindungan tulang mematikan. Tulang emas dan perak pemimpin skeletal divisi menjadi gelap sebagai lapisan api menutupi tubuhnya. Suara mendesing. Sebelum lingkaran Purple Destruction Lightning Wind bahkan tiba, api di sekitar pemimpin divisi skeletal langsung mulai memudar, dan asap hitam mulai memancar dari tubuh kepala divisi skeletal karena melolong. Bam, bam, bam. Pemimpin divisi skeletal terpaksa mundur saat itu berseru kaget, teknik penguat tulangku. Di sisi lain, serangan Li Yunya langsung hancur oleh Zhao Feng Purple Lightning Wind Ring bahkan sebelum tiba. The Purple Lightning Wind Ring berbeda dari Ring of Lightning yang lama. Teknik rahasia ini menciptakan whirlpool yang mandiri. Cincin angin petir ungu dapat digunakan untuk serangan dan pertahanan. Zhao Feng berdiri tak bergerak saat kekuatan cincin angin petir ungu menyapu semuanya di jalannya. Itu seperti bencana alam yang menghancurkan segalanya menghalangi jalannya. Ledakan, Li Yunya terpaksa mundur puluhan yard, dan asap hitam memancar dari tubuhnya. Sudah ada tanda hangus pada orangnya. Pertahanannya tidak sekuat pemimpin divisi skeletal, jadi dia jelas terluka oleh Purple Destruction Wind Lightning juga. Penguatan tulang mematikan, pemimpin divisi skeletal berubah menjadi raksasa tulang menyala, dan setiap gerakan dan tindakannya mengandung kekuatan tak terbatas saat api kematian dan yin melolong. Di depan tekanan Zhao Feng, itu menggunakan teknik rahasianya tanpa ragu-ragu. Di bawah negara barunya, itu bisa hampir tidak memblokir lingkaran petir ungu. Di sisi lain, Li Yunya telah dipaksa ke sudut, dan dia cukup bingung. Ini kekuatan kapten, langkah sederhana saja sudah memaksa dua Small Origin Core Origemes tahap kecil ke dalam situasi seperti itu. Hati Lulan Zishui bergetar, Zhao Feng bahkan belum benar-benar menyerang. Bahkan jika dia mencapai Real Core Originem, bagaimana dia bisa sekejam ini? Raksasa tulang menyala yang merupakan pemimpin divisi skeletal mulai merokok. Kekuatan yang terkandung dalam cincin lightning angin beberapa kali lebih murni daripada sebelum Zhao Feng menerobos, dan aura merusak yang terkandung di dalamnya lebih murni dan kental dari sebelumnya juga. Pemimpin divisi skeletal dan Li Yunya sudah dipaksa dalam situasi ini tanpa ada harapan untuk menolak sama sekali. Hehe, itu berakhir di sini. Zhao Feng tersenyum ketika cincin Purple Destruction Wind Lightning menghilang. Sebuah afterimage tertinggal saat sosoknya melintas di udara seperti hantu. Sense spiritual dari dua sovereigns tidak bisa merasakan gerakan Zhao Feng. Pisau kehancuran ungu, sebuah pisau tipis yang memancarkan destruction murni muncul. Suara mendesing, pemimpin divisi skeletal berteriak saat salah satu lengannya dipotong oleh Zhao Feng. Tuan, tolong. Jiwa pemimpin divisi skeletal hampir berantakan. Dalam keadaan defensif yang kuat, itu masih dipotong semudah lobak. Peng, sosok itu sekali lagi bergerak. Tidak baik. Ekspresi Li Yunya berubah secara dramatis sebagai sosok hantu muncul di belakangnya. Sebelum dia bisa melakukan apa saja, pukulan sederhana yang tampaknya mengandung kekuatan seekor binatang membuatnya terbang dan batuk keluar darah. Sungguh tubuh yang mengerikan. Dia melukaiku hanya dengan kekuatan fisiknya. Itu terlalu cepat, kedua penguasa tidak bisa berbuat apa-apa. Celepuk, celepuk, Li Yunya dan pemimpin divisi skeletal jatuh ke tanah. Perbedaannya adalah bahwa itu Li Yunya telah kehilangan keseimbangannya terhadap kekuatan Zhao Feng dan jatuh ke tanah, sedangkan pemimpin divisi skeletal berlutut di tanah dalam ketakutan. Jika pisau kebebasan Purple Zhao Feng telah mengenai vitalnya sekarang, pemimpin divisi skeletal akan mati. Pada saat itu bahkan bisa merasakan niat membunuh yang datang dari Zhao Feng. Pada titik ini, dua sovereign saling memandang dengan shock. Bahkan tanpa menggunakan garis mata-matanya, kekuatan Zhao Feng telah melampaui kekuatanku. Jika kekuatanku terlalu lemah dan aku kehilangan nilaiku, dia mungkin akan membunuhku. Jantung ketua divisi skeletal bergetar. Tidak bisa dibayangkan betapa kuatnya Zhao Feng. Mulai sekarang, pemimpin divisi skeletal benar-benar budak Zhao Feng, baik dalam nama dan kekuatan. Kapten benar-benar memotong salah satu lengan pemimpin divisi skeletal. Ekspresi Lulan Zishui berubah secara dramatis. Kultivasinya hanya di setengah langkah asal realem, dan dia bermil-mil jauhnya dari dua penguasa. Mengapa Kapten melakukan ini? Lulan Zishui memaksakan diri untuk tenang, dan dia segera mengerti. Kapten ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangun dominasinya, dan Li Yunya adalah bawahan baru yang mungkin tidak sepenuhnya mematuhinya. Di sisi lain, dia juga ingin memperingatkan pemimpin divisi skeletal tidak memiliki pemikiran yang tidak perlu. Petik 2. Dalam area pelindung dari bidang seni bela diri, pemenang antara tiga penguasa diputuskan dalam sekejap.
Liu-nya menekan keterkejutan di hatinya saat dia tersenyum pahit. Sebelum ini, dia hanya waspada terhadap Zhao Feng karena garis keturunan mata yang terakhir, tetapi kenyataan telah membuktikan bahwa itu, bahkan tanpa menggunakan garis mata darahnya, Zhao Feng bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Small Origin Core Realm. Kombinasi dari dua tahap akhir Small Origin Core Realms tidak ada apa-apa di depan Zhao Feng, dan divisi Skeletal Leader bahkan kehilangan lengan meskipun dalam keadaan raksasa tulang menyala. Kekuatan Zhao Feng dengan mudah melampaui milikku. Bahkan tanpa benih hati hitam, aku tidak lagi memiliki kesempatan melawannya. Petik 2. Mata pemimpin divisi skeletal penuh ketakutan. Ketika perbedaan antara keduanya semakin membesar, pemimpin divisi skeletal takut bahwa itu nilainya bagi Zhao Feng akan menjadi lebih kecil dan itu mungkin dibuang oleh Zhao Feng. Kelompok itu kemudian kembali ke kamar mereka beberapa saat kemudian. Pemimpin divisi skeletal memasuki 10.000 hantu Pearl untuk pulih. Liu-nya, bagaimana perdebatan kita terkait dengan terobosan dengan Eternally Sealed Palace Lord? Zhao Feng bertanya, Kapten, seperti ini, menurut apa yang saya tahu, istana kerajaan yang disegel Eternal memiliki hobi, dan itu adalah untuk menonton perkelahian di arena. Dia akan tinggal di sana untuk waktu yang lama dan berjudi. Petik 2. Liu-nya menjelaskan. Mendengar itu, Zhao Feng terkejut. A Void Ocean Spiritual Palace Lord memiliki hobi yang membosankan. Kapten, Anda mungkin tidak sadar, Liu-nya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tapi mata Lord Eternally Sealed Lord sangat tajam, dan dia dapat dengan mudah menemukan jenius. Dia telah menemukan banyak orang yang cakap di arena yang kini menjadi lengan kiri dan kanannya. Saat itu, ia bahkan menemukan seorang ahli yang kini telah menjadi Void Dewa Realm King. Beberapa ceritanya sekarang adalah legenda. Petik 2. Jadi, kamu ingin aku masuk ke arena dan menangkap perhatian Lord Eternally Sealed dan mendekatinya. Zhao Feng segera mengerti, dan Liu-nya mengangguk, itu benar. Dia yakin pada Zhao Feng setelah bertengkar dengannya. Liu-nya percaya bahwa itu bintang terang seperti Zhao Feng akan dengan mudah dapat masuk ke dalam mata dewa istana yang disegel. Jika dia bisa mendekati Eternally Sealed Palace Lord, maka mungkin ada harapan bagi mereka untuk menggunakan area teleportasi zona spiritual. Ayo pergi. Tanpa ragu, dia memimpin Liu-nya dan berjalan menuju arena. The Void Ocean Spiritual Palaces tersebar di samudera tanpa batas, dan masing-masing memiliki arena sendiri. Ketika Zhao Feng masuk, ada banyak teriakan dari tribun penonton saat beberapa ahli bertempur di arena. Peserta terlemah berada di puncak True Lord Rank dan setengah step Origin Core Realm. Perkelahian utama berada di Small Origin Core Realm. Bagaimanapun, tuan-tuan besar Realm State Realm sangat jarang bahkan dalam sekte bintang 2, dan mereka adalah bagian dari eselon atas. Ye Moyu, Ye Moyu, Ye Moyu. Petik 2. Seruan seru datang dari tribun. Di tengah arena berdiri seorang pria yang elegan dengan tangan di belakang punggungnya. Laki-laki yang elegan ditutupi oleh cahaya misterius gelap yang tampaknya bisa mengisap cahaya, dan dia tampak tak terduga. Ini terlalu gila. Ye Moyu sudah memenangkan 56 pertempuran di Eternally Sealed Arena. Petik 2. Dalam 100 tahun terakhir, jarang ada Small Origin Core Realms yang bisa memenangkan 50 berturut-turut. Apa latar belakang Ye Moyu ini? Ia telah mengalahkan rekor 10 tahun terakhir. Petik 2. Diskusi pecah di arena. Ye Moyu, apakah kamu yakin ingin melanjutkan? Setiap lawan lebih kuat dari yang terakhir. Petik 2. Seorang hakim di Great Origin Core Realm berkata. Terus, Ye Moyu mendengus dan bergumam dengan nada rendah, tujuanku adalah menyelesaikan 100 kemenangan berturut-turut di dunia inti-inti kecil. Lawanmu adalah aku. Suara dominan dan terang terdengar sebagai laki-laki berotot muncul di arena. Hua, kerumunan itu menjadi seruan, Raja Kekuatan Api Emas. The Fire Gesesepo Power King telah menghentikan jejak banyak penantang sebelumnya. Rupanya, Raja Kekuatan Api Emas ini ditemukan oleh istana kerajaan yang disegel Eternally dan dilatih untuk bekerja di arena. Banyak orang mengakui identitasnya, sudah jelas bahwa itu Raja-Raja Api. Raja ini agak terkenal. Akhir asal kecil bagian Realm Core. Sudah seperti lawan yang kuat setelah 56 kali menang. Petik 2. Liu-nya bergumam dan menghela nafas. 100 kemenangan terus-menerus. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi bertanya. Kapten, arena ini dibentuk oleh para pejabat istana spiritual Void Ocean, dan mereka memberikan hadiah khusus untuk pencapaian tertentu. Misalnya, memenangkan 25 pertempuran dan memenangkan 50 pertempuran akan memiliki reward tersendiri. Jika seseorang dapat memenangkan 100 berturut-turut,
mereka akan menerima hadiah besar bersama dengan kemuliaan terbaik. Petik 2. Li Yunya menjelaskan, Zhao Feng memahami aturan, tantangan menang-menang, Ye Moyu. Karena ada hadiah akhir yang besar, para pejabat akan mencoba untuk menghentikan kemenangan ke-100. Tidak ada seorang pun di zona Kepulauan Sealet Eternally telah menyelesaikan tantangan 100 menang dalam 100 tahun terakhir. Li Yunya menambahkan, 100 tahun, murid Zhao Feng menyempit. Berapa banyak elit yang ada di seluruh zona pulau selama 100 tahun? Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya memenangkan 100 pertempuran berturut-turut. Sementara keduanya berbicara, pertarungan di arena sudah dimulai. The Fire Gesesepo Power King adalah seorang sovereign yang dikultivasikan dalam teknik penguatan tubuh. Kekuatan fisik dan pertahanannya mungkin sedikit lebih kuat daripada pemimpin divisi skeletal. Blazing Gesesepo Scorching Sky, The Fire Gesesepo Power King meraung, dan dia tampaknya menjadi patung emas saat tinjunya menyebabkan arena bergetar. Ledakan, tendangan emas yang mengerikan menembus udara dan melepaskan api seperti letusan gunung berapi. Trik kecil, lingkungan Ye Moyu menjadi gelap, dan kegelapan ini tidak hanya membatasi pandangan lawan, tapi juga membatasi indera mereka. Sua, sosok hantu melewati kegelapan dan dengan mudah menghindari serangan. Apa keterampilan gerakan yang mendalam? Sosok Ye Moyu dapat bergabung dalam kegelapan dan langsung muncul di tempat lain seperti teleportasi. Petik 2. Mata Zhao Feng menyala, hanya Zhao Feng dan orang-orang di kerajaan inti asal besar yang bisa melihat bagaimana Ye Moyu pindah. F***off. Kekuatan Fire Gesesepo Power King memancarkan cahaya emas yang menyapu semuanya dalam jarak 20 meter. Langkahnya ini bisa langsung menguapkan semuanya di dekatnya. Ledakan, sosok hantu itu menghilang. Itu hanyalah bayangan. Malam gelap Tracheles. Aura misterius melewati tempat Raja Kekuatan Api Emas berdiri. Ding, percikan terbang di seluruh tubuh Raja Api Gesesepo Power, dan dia menjerit. Arg, tidak ada tanda-tanda serangan, tetapi tanda berdarah ditinggalkan di tubuh Raja Api Emas Power. Di tribun penonton yang terhormat, Ye Moyu ini memiliki garis darah tua, Night Bayangan Bloodline, yang menelusuri kembali era Ten Thousand Ancient Raches. Seorang pria parubaya ungu dan emas berjubah muncul di arena. Hampir tidak ada yang melihat dia datang. Zhao Feng merasakan sesuatu dan tidak bisa tidak melihat ke arah pertengahan pria ungu dan emas naga berjubah Delaget. Eternally Sealet Palace Lord, Tuan Istana. Suara-suara yang berbeda datang dari tribun tamu yang terhormat. Bahkan Tuan Besar Kerajaan Realem Lord Agung menyapa Eternally Sealet Palace Lord. Dia adalah Dewa Istana yang disegel Eternal. Zhao Feng mengambil kembali tatapannya. Dia dengan sengaja tidak memeriksa Istana Lord yang disegel Eternal untuk menghindari perhatiannya. Bagaimanapun, kultivasinya telah mencapai setengah langkah Void Dewa Realem. Malam gelap Tracheles. Serangan diam-diam dan tanpa suara menumpuk ke tubuh Raja Api Emas Power. Ledakan, meskipun pertahanan Fire Gesesepo Power King sangat kuat, luka di tubuhnya bertambah. Istana Lord telah muncul, sosok Ye Moyu bergabung dalam kegelapan, tetapi ia melihat Eternally Sealet Palace Lord dari sudut matanya dan menjadi sedikit bersemangat. Malam gelap tak tertandingi, sinar cahaya yang tajam bersilangan di dalam kegelapan dan melepaskan kekuatan yang menakjubkan. Bam! Salib ditinggalkan di hati Raja Api Emas Power. Ark, hati Raja Power. Ark, The Fire Gesesepo Power King menjerit dan terhuyung sebelum jatuh ke genangan darah. Napas dingin datang dari kerumunan. Ini adalah teknik garis darah rahasia yang sangat unik yang dapat menggandakan atau bahkan melipat gandakan kekuatan serangan. Hati Zhao Feng melompat. Kultivasi Ye Moyu ini bahkan belum mencapai alam inti-inti dari tahap akhir, tetapi kedalaman tekniknya membuat orang lain takut padanya. Kemenangan Ye Moyu, 57 kemenangan. Petik 2. Hakim mengumumkan. Beberapa orang senang pada hasil sementara yang lain tidak. Ada perjudian di setiap pertempuran. Aku yakin Ye Moyu dapat melewati 60 pertempuran. Saya bertaruh 70. Banyak penonton menempatkan taruhan mereka. Lawan menjadi lebih kuat, dan semakin banyak kemenangan yang dipertaruhkan, semakin tinggi laba mereka. Tentu saja, tidak ada yang berani bertaruh untuk menang 100 kali berturut-turut. Pengembalian saat ini adalah 1 hingga 1000. 1 jam setelah kekalahan Raja Power Gesesepo, Ye Moyu menantang 3 atau 4 ahli lainnya. Saya akan melanjutkan tantangan besok. Ye Moyu merasa sedikit lelah dan menghentikan pertarungan. Dia bertempur di 10 pertempuran hari ini, dan semua lawan memiliki kekuatan tahap akhir Real Core inti tahap akhir. Menurut aturan tantangan 100 menang,
penantang harus memenangkan setidaknya 10 pertempuran per hari sebelum beristirahat, kecuali jika tidak ada cukup orang. Li Yunya menjelaskan, Sua, pada saat ini, seorang anggota pejabat arena muncul sebelum Li Yunya dan Zhao Feng. Pendatang baru itu adalah Tuan Sovereign Lord yang berjubah merah. Teman saya, jika Anda mau, Anda dapat berpartisipasi dalam menghentikan Ye Moyu besok. Penatua berjubah merah tersenyum sambil melirik ke arah Li Yunya. Ini bisa terjadi. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi aneh. Tetua berjubah merah berkata tanpa emosi, mengapa tidak? Tantangan 100 kemenangan mewakili kemuliaan dan penghargaan tertinggi. Bagaimana bisa begitu mudahnya? Itu normal untuk meminta bantuan dari luar. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia memandang Li Yunya dengan penuh minat. Kultivasi Li Yunya mendekati puncak Small Origin Core Realm, dan jelas orang ini telah melihat kultivasi Li Yunya dan ingin dia menghentikan Ye Moyu. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.